Jadi kalau ngetes ilmu manajemen itu coba buka restoran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa dan pembaca Radar Malang, khususnya pemirsa di Radar Malang Channel. Kita ketemu lagi di podcast TikTok. Kali ini kita punya tamu, namanya adalah Mas Makhrus Soleh. Ya, ini saya panggil Mas karena masih muda. Ya, makasih Pak. Ya, umurnya belum 40 ya. Masih di bawah 40, masih belum puber ini. Mas Makhrus ini kenapa kita undang? Karena pertama, Mas Makhrus ini adalah Ketua DPD, Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Timur. Jadi Mas Makhrus ini adalah orang nomor satu DPD APERSI yang ngurusi perumahan dan pemukiman di Jawa Timur. Kemudian yang kedua, sektor properti atau perumahan ini saat ini mulai Maret sampai Mei kalau nggak salah ini mengalami guncangan yang cukup hebat ya. Penurunan penjualannya katanya ini menurun drastis akibat pandemi COVID-19. Nah ini kita akan tanya nanti. Kemudian yang ketiga, Mas Makhrus ini punya banyak unit bisnis. Ya, jadi usahanya itu tidak hanya properti, tapi ini berusaha untuk mengembangkan kerajaan propertinya mulai hulu sampai hilir. Ya ini mulai dibangun ini. Nah ini kita akan tanya nanti. Kuliner juga punya, guest house juga punya, dan katanya ini sedang merintis untuk jadi eksportir makanan. Nah ini tiga hal ini pemirsa yang menurut saya cukup layak untuk kita eksploitasi, untuk kita elaborasi pemikiran-pemikiran dan pengalaman-pengalamannya. Ya, saya sapa dulu Mas Makhrus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Mas Makhrus, saya ingin mulai bahwa kenapa harus ada APERSI? Saya masyarakat kan taunya organisasi untuk properti, perumahan atau developer ini kan sudah ada REI ya. Ya. Ini ada APERSI, kemudian katanya ini ada lagi Himpera kalau nggak salah ya, Himpunan Pengusaha Perumahan. Ini kok niru-niru advokat ini. Advokat ada organisasi banyak, developer juga ada banyak. Ini gimana ini Mas Makhrus? Iya Pak Kum, yang namanya organisasi memang kadang berkembang gitu. Jadi sebenarnya adanya APERSI dari pengurusnya adalah dulu juga pengurus di RE gitu. Oh, jadi APERSI dulunya juga RE. Kenapa kok ini? Karena enggak puas atau bagaimana? Ada sedikit itu. Kenapa? Enggak puasnya kenapa? Ya ada beberapa senior yang di pengurus DPP ini. DPP REI maksudnya? Ya itu karena kurang cocok bikin APERSI. Himpera pun seperti itu. Oh, Himpera ini pecahan dari APERSI. Oh, jadi kalau APERSI ini dari REI, Himpera ini dari APERSI. Yang namanya manusia mesti ada nggak puasnya ya? Ada itu. Dan kita APERSI ini sudah, insya Allah sudah mulai dewasa. Kita selalu mengedepankan kebersamaan. Jangan sampai setelah ini memangnya dulu kurang Mas kebersamaannya kalau di organisasi sebelumnya, induknya itu? Karena ada beberapa kepentingan. Berarti Mas Makhrus dulu itu REI juga ya? Ya. Oh, REI juga, REI Malang ya? Oh, ya. Terus akhirnya ke APERSI. Kebersamaan macam apa yang khas yang di APERSI ini? Apa misalnya? Bisa beri contoh. Yang kebersamaan adalah gimana sebenarnya kita ini di organisasi adalah menyatukan kepentingan pengembang Pak Kum. Jadi yang namanya pengembang ini urusannya ini kan sangat banyak sekali. Jadi mulai dari ngurus masalah pertanahan, masalah perizinan, masalah listrik, air, dan kebijaksanaan program FLPP. Karena kita di sini hampir
80%. FLPP itu perumahan yang untuk rakyat ini ya, yang MPL ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, ya, ya. Kan program pemerintah yang sangat bagus sekali, Pak Gum. Ini target Pak Jokowi kan bisa 1 juta rumah. 1 juta rumah. Ya, ini, itu dipenuhi dalam berapa tahun itu? 1 juta rumah itu. Setahun kemarin sudah bisa 1 juta. Oh, sudah 1 juta sudah. 1 juta. Berarti udah terlampaui program Pak Jokowi 1 juta rumah ini ya? Sudah pada waktu Pak Jokowi. Itu seluruh Indonesia ya, Mas ya? Seluruh Indonesia menyampaikan itu dulu. Waduh, nggak mungkin lah kita. Karena benchmarknya kan ya. 14-an juta masih ada. Seluruh Ya, Indonesia itu. jadi FLPP ini yang menjadi khasnya Apersi ya? Apersi. Dan itu tidak digarap oleh REI ya? REI ada. REI juga nggarap juga? Ada. Yang paling besar kita, Pak Gum. Yang paling besar? Anggota kita di Jawa Timur ini kan 315-an, Pak Gum. 315 pengembang? Apersi Jawa Timur? Iya. Target tahun ini kita bangun 10 ribuan rumah. Terus 10.000 rumah di Jawa Timur. Sudah dibangun berapa? Ini karena ada pandemi ini sebenarnya targetnya 15.000 ribu. Karena ada pandemi diturunkan 10.000. 5 ribuan, Pak Gum. 5 ribuan di Jawa Timur ya. Jawa Timur. Paling banyak di mana, Mas? Paling banyak di pinggiran kayak di Kediri, Tulungagung, Banyuwangi, Jember. Berdasarkan apa itu? Malang juga banyak. Maksud saya berdasarkan apa kok lebih banyak di pinggiran itu berdasarkan Karena apa? kalau di kota, kayak kota Malang ini sudah nggak bisa. Karena masyarakatnya. Tanahnya, pembelian tanahnya. Tanah ini maksimal itu 250.000 per meter. Ada teman-teman yang 300. Cuma tipe 250.000 maksudnya harganya? Harganya per meternya. Harganya per meternya harus tidak lebih dari 250.000. Bisa 300 tapi tipenya kecil, Pak Gom. Tipe 22 gitu. Yang cuma 1 kamar. Iya. Karena program ini sangat menguntungkan bagi MBR yang belum punya rumah. Karena bunganya itu cuma 5%. Efektif. Bunga 5%. Jadi kalau masyarakat mau ke bank untuk kredit rumah hanya bunganya 5%. 5%. Dan itu flat ya? Efektif sampai selesai itu, Pak Gom. Nah ya, artinya 5% itu tidak akan fluktuatif ya? Enggak. Oh, rendah sekali. Kedua, kalau perumahan yang lain-lain berapa rata-rata? Rata-rata KPR itu? Biasanya sekitar 9-10% di awal, setelah itu di 13-an, Pak Gom. 13. Nah ini 5%. 5%. Berarti cuma sekitar 950. 950.000 per bulan. Per bulan, sangat murah. Terus ada tambahan bantuan uang muka dari pemerintah 4 juta. 4 juta. 4 juta. Sampai lunas. 4 juta DP saja. DP di awal. DP. Ya. Jadi kalau DP dibantu. Ada, gimana? Kalau komersil kan nggak ada. Nggak ada, ya. Terus ya. harga dibatasi sama pemerintah, nggak boleh melebihi batas 150. Berapa itu? 100. Tahun ini Jawa Timur 150 juta. 500.000. 150 juta 500.000. Kok ada 500-nya ini? Kok nggak bulat? Ya setiap tahun naik. Karena ini berarti subsidinya dari pemerintah ya? Dari pemerintah. Jadi bunga 5%, dipatok 5%, kemudian dapat bantuan uang muka 4 juta, cicilannya tidak lebih dari 950.000. Ya. Terus apa lagi? Cicilan mengikuti DP-nya. Kalau DP-nya dia kecil sekitar 950. 950 lah ya. 950.000 itu maksimal nyicilnya. Ya, sekitar itu. Nah, ini terus untuk pengembangan Pak Kum ada keuntungan juga. Apa? Dibangunkan Fasum. Dapat PPN-nya gratis kalau jual itu. Kalau jual unitnya itu ya. Unit itu. PPN kan 10% ya, sendiri, Pak. Nah, ini berarti bagi developer menguntungkan ya, tetap menguntungkan ya. Saling menguntungkan lah. Soalnya FLPP ini laris karena rumah pertama. Dibutuhkan sama Iya. Mesti ini dan harganya sangat terjangkau. Nah, jadi kalau di total user itu dapat bantuan sekitar 40-an juta, Pak. User itu pembeli rumah FLPP dapat 40 juta. Makanya kalau yang bisa membeli nggak membeli sangat rugi. Wah, ini para jomblo ini ya, yang sudah bekerja tapi belum menikah, ini menarik ini ya. Iya, karena
900-an ribu kayak kos kan Pak Gum? Iya, 950.000 termasuk kecil ya. Padahal rumah FLPP ini setiap tahun naikkannya itu sekitar 10 sampai 15%. Kalau di Indonesia rata-rata itu Pak. Setiap tahun 10%. Iya, kalau bunga cuma 5%, berarti katakan 10% saja kenaikan. Sudah untung 5% per tahun. Belum keuntungan menempatinya gitu Pak. Iya. Jadi kalau harga 150, 5%-nya kan 7,5 juta Pak. Ya. Keuntungan investasinya. Tapi untuk perumahan FLPP ini Mas Makrus, ini kan ada banyak keluhan ya, diantaranya karena ini harganya ditekan oleh pemerintah dan pada sisi yang lain developer itu juga tidak memungkiri harus cari untung ya, sehingga kualitas bangunan itu terkesan itu kurang bagus, sehingga kalau ada orang beli FLPP itu kayak beli tanah saja sebetulnya karena kualitas bangunannya. Lah ini gimana ini? APRSI sebagai organisasi yang trademarknya adalah FLPP mengawasi seperti itu bagaimana? Iya, dulu memang seperti itu Pak. Sebelum tahun 2000-an lah. Setelah itu aturan semakin ketat. Sekarang besinya aja harus 10 SNI Pak. 10 SNI. Standar SNI. Standar SNI. 10 itu maksudnya apa? Ukurannya? Ukurannya. Padahal kadang kita jual yang komersil yang harga 170-an itu kita besinya cuma 8. Terus yang ngawasi itu siapa untuk memastikan bahwa besinya itu harus 10 SN itu siapa yang ngawasi? Yang ngawasi dari sana nanti. Dari siapa? PUPera. Oh, di sidak ya? Di sidak. Terus kalau misalnya melanggar gitu apa dampaknya? Akibatnya apa? Kalau tidak sesuai spek? Ya harus tidak akan diberikan fasilitas itu? Iya, nggak boleh fasilitas itu. Jadi sekarang APRSI sendiri cara untuk mengawasi itu bagaimana? Untuk menertibkan anggotanya ketika punya kalau sampai ketahuan kan mereka rugi sendiri. BPN-nya agak dikasih. Terus ini sekarang teman-teman menyiasati karena pembeli sekarang kan pinter juga Pak. Kalau kualitas kurang bagus dia akan cari yang lain juga karena pengembang nggak satu kan. Kalau dulu kan cuma sedikit, sekarang banyak Pak. Aja 300-an di Jawa Timur ini. Jadi teman-teman menyiasati rumah tumbuh Pak. Jadi kalau dulu kan tipenya 36, sekarang tipe kan boleh sampai tipe 22. Rumah tumbuh itu maksudnya gimana? Jadi kalau tipe 36 kan 2 kamar, ini cuma 1 kamar kecil, tapi rumahnya sudah lengkap, sudah di keramik, sudah bagus lah gitu. Jadi kalau dia mau mengembangkan tinggal nambahi kamar, nambahi dapur, nambahi masih ada lahan di belakangnya. Masih ada. Kalau dulu ngejar tipe 36 tapi kualitas yang seperti Pak Kum tadi katakan kayak beli tanah aja. Ini enggak, rumah layak, jadi mereka tinggal nambahi yang lain gitu. Jadi lah untuk memastikan itu dilaksanakan bagaimana Mas? Kita kan selalu ada pertemuan rutin sama masing-masing korwil ada pertemuan rutin, kita pengurus di DPD juga ada pertemuan rutin. APRSI Jatim ada berapa korwil? Sekitar 8. 8 ya? Oh, itu sudah meliputi seluruh Jawa Timur ya. Timur. Paling jauh mana Mas korwilnya? Paling jauh itu Banyuwangi sana ya? Banyuwangi ya. Banyuwangi sama Ngawi. Madiun, Raya, ya. Paling jauh ukurannya kalau dari mana ini? Dari Turen atau dari Ya, Mas Makrus, oke, tadi FLPP ya, sudah ngomong bahwa FLPP. Nah, Mas Makrus sendiri kan juga punya perusahaan properti. FLPP yang sudah dibangun sudah berapa unit, Mas? Total, saya ini kan sudah mulai 2008, Pak Kum. Ya sudah 1.500-an lah. 1.500, itu hanya di Malang saja? Di Malang saja. Di Malang saja, 1.500 unit ya? Di Malang Raya ya? Ya ada sedikit di Pasuruan. Pasuruan. Itu mulai dari harga berapa, Mas, pada saat itu? Dulu mulai harga 50 juta, Pak. 50 juta? Ya. Oh. Enggak rugi ya? Jual rumah 50 juta pada saat itu? Enggak rugi, mepet lah. Mepet ya? Ya cuma teman-teman saya pesan pengembang harus jaga harga jangan sampai yang lebih batasan. Karena nanti kalau ketahuan ada diperiksa pajak, itu harus bayar PPN, Pak Kum. Iya. Padahal level PP itu harusnya free PPN. Free PPN. Jadi
saya juga kalau bisa teman-teman dari pajak ini ya jangan terlalu saklek lah gitu. Karena cuma tambah 2 juta saja. Dulu saya yang 50 juta tambah 2 juta karena tambah kamar mandi dipindah ke belakang. Ini kena PPN, Pak Gum. Padahal PPN-nya kan 5 juta. Tambahnya cuma 2 juta. Ya, jadi yang diharapkan pajak jangan terlalu saklek. Kalau udah saklek dikit, bukan pajak, Mas. Maksudnya dikasih anu lah gitu. Kelonggaran. Kelonggaran uang rumahnya ya Allah. Kecil sekali. Kecil sekali ya. Baik, Mas. Tadi saya di awal perbincangan ini menyebut bahwa penjualan properti secara overall ini kan turun ya. Saya ambil data itu Maret sampai Mei 2020 penjualan properti turun 20-40% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, saya ingin tahu kalau di Jatim sendiri, pengamatan Mas Makrus ini gimana penjualan properti di Jawa Timur? Itu dibagi dua, Pak Gum. Jadi ada yang menengah atas sama menengah ke bawah. Oh, gitu. Yang paling terpukul yang mana? Menengah ke bawah atau menengah ke atas? Menengah atas atau atas. Oh, ada atas bawah, ya. Tengah, atas. Bawah, tengah, FLPP, atas ya. FLPP turun lah sekitar 20-an%. FLPP turun ya, 20%. Menengah sekitar 50-an% kemarin. Yang turunnya 50% ya, dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, kalau yang 500 ke atas ini banget, Pak Gum. Berarti semakin harga rumah semakin tinggi semakin terpukul ya? Terpukul. Karena daya beli masyarakat juga ya. Tinggal 20-an%, Pak Gum. Bulan Matan kemarin. Ini sudah sedikit mulai meningkat sekarang ini. Mulai meningkat. Ya. Nah, Mas Makrus, saya juga baca portofolionya Mas Makrus ini kan ada banyak unit usaha ya. Ada banyak unit usaha. Tadi saya sebutkan mulai dari kuliner, properti, bahkan properti ini mulai dikembangkan hulu sampai hilir ya. Punya toko bangunan, punya perusahaan untuk bikin beton, ya kan? Paving. Nah, itu. Kemudian eksportir makanan juga. Nah, bahkan ini guest house juga, ya gitu. Nah, ini ketika punya banyak unit bisnis, ini apakah hanya semata-mata ngikuti kaidah bahwa jangan meletakkan banyak telur di keranjang yang sama? Apakah hanya itu kaidah yang diikuti atau punya alasan lain, punya banyak unit bisnis ini? Iya, Pak Gum. Jadi gimana? Kalau saya mulai bisnis ini kan mulai nol dulu. Ya. Saya itu ngalir saja. Mulai nol itu jadi apa? Jadi sales? Dulu sales. Ya. Sales bahan bangunan itu. Ke kampung-kampung. Keliling ke kampung-kampung. Namarin genteng kan daerah saya banyak orang banyak yang butuh genteng ya. Saya keliling bawa motor sama teman gitu. Nah, setelah itu buka toko. Dari buka toko ngalir saja, terus jadi kontraktor perumahan. Oh, kok enak ini properti gitu kan. Bayarnya lama, kayaknya untungnya lumayan. Akhirnya masuk beli properti. Oh, jadi pertama kali bisnis yang membuat bisnis itu ya properti ya berarti ya? Tadi itu. Yang punya bisnis maksudnya bahan bangunan. Bahan bangunan kan jadi sales. Ya, ketika punya perusahaan sendiri itu properti dulu ya? Toko. Oh, toko, punya toko. Ya. Oh, itu di mana? Di Turen. Oh ya, di Turen ya. Oke. Toko itu sewa. Kalau beli kan mahal, Pak Gum. Sewa pinggir jalan. Saya bangun toko. Ya mulai modal 15 juta dulu. Pada saat itu, tahun berapa modal 15 juta itu? Tahun 2002. 2002. Ya. Oh, ya, oke. Dibantu Bank BRI Syariah dulu gitu. Untuk modalnya ya? Iya. Tapi saya dengan menjaga kepercayaan, alhamdulillah terus meningkat, tokonya tambah besar, ada beberapa toko, dari toko kontraktor, terus ke perumahan, bikin beberapa perumahan. Makanya lokasi kita banyak kecil-kecil karena modalnya mau beli yang besar nggak ada, Pak. Oh, di mana pada saat itu perumahan yang pertama kali dibangun? Tlogowaru ya, itu sama Pak Alfa sama Mas Andi. Awal di situ. Berapa unit pertama kali bangun itu? Itu 50-an. 50. Oh, 50 unit. 50-an unit. Di Turen cuma ya sekitar 4.
Langsung untung apa melewati rugi dulu? Waktu itu berat juga Pak Kom awal-awalnya. Berat artinya apa? Rugi? Iya, kita mau jual di atas FLPP, nggak laku-laku. Sama temen yang di bank Pak Win itu diajari, wes kamu jual FLPP aja kayaknya lebih laku. Akhirnya kita turunkan FLPP dengan margin yang harganya 50-an juta tadi 50 Pak. juta, Ya nggak seberapa kan waktu itu. Yang penting nggak rugi ya? Yang nggak rugi bisa jalan. Bisa jalan. Karena properti ini cash flow Pak. Kalau kita pakai dana pihak ketiga cash flow. Karena maksudnya gimana itu? Kalau banyak pihak dari pihak ketiga yang dari bank ya? Dari bank ini bunganya setiap bulan kan harus dibayar. Harus dibayar, ya kalau ya. cash flow gak laku, semakin berat. Berat, jadi ya ya. mending untung sedikit. Kata Pak Wawan teman saya itu mending untung sedikit tapi bisa jalan. Bisa jalan. Gak ada jualan kan gak ada untung. Dari properti waktu itu saya sering ke Malang ngalir aja terus bikin warung itu di Sawo Jajar. Sawo Jajar. Warung pertama di Sawo Jajar. Apa? Warung apa pada saat itu? Ya dulu The Ocean gitu. Di? The Ocean. Terus berkembang jadi Ocean Garden itu. Ocean Garden yang ada di depan stasiun. Iya. Ya. Jadi saya rumah makan ini buka sekitar 11 kali Pak. Oh 11 kali? Sebelum Ocean Garden itu 11 kali? Ya Ocean Garden pun juga, tapi tinggal 4 sekarang. Oh di mana Ocean Garden? Yang di Soekarno-Hatta, sama di Wakul Batu. Oh Wakul Batu, ya. Di Turen itu Pak Gum. Di Turen, belum pernah saya ke sana itu. Kalau yang di Turen itu, yang di mana itu? Ocean Garden juga namanya. Iya. Oh 4 ya berarti ya. Ceritanya bagaimana kok 11 tadi gimana? Jadi saya ini kan semangat orangnya. Ada peluang saya buka, ngalir aja itu. Ya pernah di Pandaan. Oh pernah di Pandaan. Rugi tutup gitu Pak. Kenapa kok rugi pada saat itu? Karena salah dalam mencari tempat atau ada teman join yang bermasalah atau bagaimana? Kalau rumah makan ini yang paling utama adalah satu harus unik sebenarnya. Yang kedua konsisten. Jadi rasa ini harus konsisten. Jangan hari ini enak besok nggak enak. Hari ini ayamnya besar, besok kecil. Gitu. Jadi harusnya konsisten. Orang tahu kesana ini, rasanya seperti itulah. Iya. Alhamdulillah ini hampir 11 tahun teman-teman sudah mulai kuat timnya. Yang paling utama kata Pak Kum tadi. 11 tahun ya. 11 tahun. Baru sekarang ini bisa istilahnya start ya. Berjalan. Karena kita nyari sendiri Pak, bukan franchise kan. Jadi kalau ngetes ilmu manajemen itu coba buka restoran gitu. Oh gitu ya. Ini sangat aneh sekali. Sangat berat yang namanya usaha rumah makan. Harus detail sekali gitu. Harus detail ya. Salah dikit sudah gak kembali Pak. Gitu. Berarti Ocean Garden yang sampai saat ini menurut saya adalah rumah makan di Kota Malang yang termasuk rame. Iya. Ya. Terima kasih. Dan tidak hampir relatif tidak terpengaruh ya. Tidak terpengaruh oleh pandemi ya. Pandemi kemarin sempat turun 20% Pak Kum. Oh, turun 20%. Malang kan memperlakukan PSBB ya. Ya. Itu sekarang karena sempat tutup itu ya. Iya, sudah 50-an, 60-an lah. Sudah naik lagi. Iya. Ya. Hikmahnya pegawai lebih efisien Pak. Dulu di Tiang Trunojoyo itu sampai 80 pegawainya. Wih. Sekarang cuma 20 sudah cukup. Gitu. Oh, caranya gimana merumahkan itu? Ya waktu itu sangat berat sekali, tapi karena kondisi gak kuat kita bicara sama teman-teman mereka. pegawai, alhamdulillah saling ngerti lah Pak. Sudah. Oke. Jadi properti, punya toko bahan-bahan bangunan, kemudian menjadi developer, perusahaan properti, kemudian kuliner. Nah, sekarang guest house. Guest house itu saya kan nggak punya rumah di kota, rumah saya kan. Oh iya. Turen Kidul ya. Oke, bagi pemirsa yang tidak tahu Turen ya, Turen ini adalah satu kecamatan di Kabupaten Malang yang kira-kira jaraknya dari Kota Malang 25 kilo ya. Ya, yang nggak jauh sih sebetulnya. Ya, gimana? Nah, karena nggak punya
apa ini rumah, jadi waktu itu ada asetnya kereta api yang ditawarin, disewain di Jalan Boring itu. Nah ini kalau saya sewa kan hampir 1.000 Pak luas tanahnya itu, sama rumahnya rumah kuno gitu. Itu kebesaran, wah ini kalau kita bikin guest house gimana, kamarnya kan besar-besar. Akhirnya bikin guest house, waktu itu awal 5 kamar, saya pakai 1. Dan alhamdulillah waktu itu tahun 2011-an, 12 lah Pak. Ini kan guest house gak terlalu banyak di Malang. Iya, 2011 itu ya? Sekitar akhirnya tambah-tambah kamarnya itu. 18-an lah. Ya, jadi kerjasama sama asetnya PT Kereta Api. Ya, ini kan mahal Pak. Ya. Berarti itu profit sharing ya Mas ya? Atau sewa? Sewa. Sewa ya? Oke. Nah, guest house-nya? Dari situ saya kan selalu kalau sudah ketemu sistemnya, ketemu caranya, saya copy-copy kan. Faktor kali. Gimana itu faktor kali itu? Itu semakin banyak perkaliannya kan, keuntungan kita atau manfaat kita kan semakin banyak Pak. Manfaat orang yang mau cari guest house, mau nginep di Malang kan semakin banyak dengan sistem kita yang sudah ketemu. Jadi bikin dulu yang pertama, kemudian sudah ketemu sistemnya baru di template ini dibikin di tempat yang lain. Faktor kali itu maksudnya kalau ini aja untung, kalau bikin banyak berarti untungnya 8 lebih banyak. Dan itu bisa dilaksanakan nggak itu? Bisa ya. Dan enggak artinya untung nggak itu? Untung ya. Dan untungnya memang berlipat ya. Kalau guest house dari sekian usaha saya nggak seberapa keuntungannya Pak. Tapi yang penting tak rugi gitu ya. Cuma ada pandemi kemarin sempat tutup kita Pak. Nggak ada orang ke Malang. Oh gitu ya. Oh jadi bikin bisnis guest house itu karena tidak punya rumah di Malang, di kota Malang. Padahal harusnya mampu loh. Sekelas Mas Magrus kalau punya rumah di kota Malang ini mampu loh sebetulnya. Tapi kenapa kok lebih memilih tinggal di desa? Jadi yang namanya pengusaha itu selalu kita ini ada perhitungannya gitu Pak Gong. Termasuk beli rumah juga ada perhitungannya ya? Beli di rumah kan sudah ada. Iya. Saya kira buat apa beli rumah 2 kalau nggak ditempati gitu. Katanya guru saya kalau ngaji, kan gampang ya ditempati aja supaya iya toh. Jadi sekarang punya di Malang itu pun karena sekarang sudah punya ini karena orang yang waktu itu pinjam nama saya untuk butuh dana. Beliau sudah meninggal sama keluarganya, saya akhirnya disuruh beli Pak. Oh, itu pun karena ini ya, membeli karena terpaksa ya? Iya, dan alhamdulillah akhirnya istri saya kepingin punya rumah di Malang. Oh ya, dan sekarang baru sekarang ini punya rumah di kota Malang, iya. Tapi cukup lama juga tinggal di desa. Jadi saya banyak fokus gimana ngembangin usaha Pak, daripada untuk kebutuhan konsumtif. Pernah rekan-rekan perbankan itu waktu ke rumah, lu Mas rumahnya ini gitu. Yang Pak kemarin. Iya. Dulu gak gitu Pak, kayak gubuk tua itu rumahnya. Punyanya buyut saya. Jadi lebih mementingkan usaha. Kalau toh ada rezeki itu digunakan untuk pengembangan usaha, tidak untuk konsumtif. Nah, untuk ngerem ini gimana caranya? Jadi makanya ada penelitian pada waktu anak TK ini dibagi bagi permen semuanya, bilangin, Dek nanti yang permennya sampai istirahat gak dimakan, pulangnya tak kasih 2 lagi permennya itu. Jadi permen ini dibagikan di awal masuk sekolah, dibagikan, terus bagi yang tidak menghabiskan permennya, ya, permennya nggak dimakan, pulangnya nanti ditambah 2 lagi. Oke, ya. Nah, ini terus diteliti Pak Gom, setelah mereka TK umur 5 tahunan gitu. Setelah umur 35 tahun, 30 tahun berikutnya, mereka yang bisa menahan ini, menahan tidak makan permennya, makan permen, ini secara kehidupan
ekonominya lebih mapan, sosialnya lebih mapan. Ini karena bisa menahan tadi itu. Jadi banyak pengusaha. Berarti penelitiannya lama ya ini ya? Lama. Mulai TK sampai. Iya, saya membaca itu gitu. Oh. Jadi saya amalkan itu, alhamdulillah. Makanya pengusaha yang cepat naik dan cepat turun, ini karena itu. Pada waktu usahanya bagus, dapat kredit dari bank, dia jadi konsumtif. Gaya hidupnya lebih, mobilnya dibikin lebih mewah, begitu ya. Terus jam tangannya merek, ya. Terus apalagi bajunya branded juga. Branded, gaul. Mas Makrus termasuk enggak begitu ya? Enggak begitu. Sampai saya beli jam aja. Iya. Itu buat apa? Kadang di handphone kan sudah ada jam. Kemarin saya sering olahraga. Oh gitu ya. Ini jam. Bukan karena jadi ketua DPD Apersi terus beli jam gitu ya, bukan ya? Itu jadi bisa. Iya. Apa ini menahan itu. Dan keluarga bisa ya diajak untuk seperti itu ya, terutama istri ya. Iya, keluarga sudah bisa seperti itu. Nah ini menarik ini saya kira, karena saya melihat tidak sedikit pengusaha-pengusaha itu yang memikirkan penampilan, karena dia punya alasan juga Pak Mas Makrus. Karena orang Indonesia tuh masih suka lihat penampilan gitu. Ya. Kalau kita bisnis miliaran terus penampilan kita ini nanti nggak meyakinkan, nanti orang nggak percaya lah. Kaidah seperti itu menurut Mas Makrus gimana? Dulu waktu kita baru kenal memang itu Pak Gom. Tapi pada waktu kita ini sudah menunjukkan reputasinya kita bisa dipercaya sama orang. Orang akhirnya melihatnya sebenarnya itu Pak. Bukan penampilannya. Iya. Apa penampilannya yang meyakinkan tadi itu mengakibatkan dia ini tertekan gitu kan. Harus seperti ini, seperti itu. Akhirnya biayanya kan tinggi Pak. Sampai ada pegawai saya yang kemarin ini bermasalah karena itu. Karena konsumtif. Gitu apa kan? Istrinya lebih dari satu atau bagaimana? Loh itu kan termasuk konsumtif. Gitu ya? Ya mungkin ya. Karena kalau istrinya lebih dari satu kan akhirnya konsumtif juga. Gitu. Ya, gimana Mas itu? Jadi aktualisasi diri apalagi zaman sekarang seperti ini kan sangat mudah mempengaruhi orang. Mereka harus penampilannya di Facebook, foto-fotonya ini kadang harus kemana, pergi jauh, selfie. Biayanya tinggi. Terutama bagi yang belum finansialnya belum seberapa. Kecuali yang sudah kemampuan finansialnya sudah lebih dari cukup atau financial freedom, nggak ada masalah. Nggak masalah, ya. Makanya saya berpesan teman-teman kalau yang mau jadi pengusaha harus bisa menahan itu. Ya. Gimana kalau jadi sebagai pegawai pengeluaran tidak lebih dari syaratnya pengeluaran jangan lebih dari pendapatan Pak Gom. Itu. Yang kedua, selisihnya tadi harus diinvestasikan. Investasikan dulu. Iya. Setelah diinvestasikan sampai kapan? Gak terbatas, investasi terus. Selisih 10%. Supaya uangnya nambah terus. Sampai pendapatannya ini lebih besar daripada investasinya lebih besar dari pendapatannya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kepingin apapun juga itu sudah tanda-tanda financial freedom ya. Iya. Ya. Menarik ini, saya kira ini tip ya. Ini untuk saya juga ini ya. Bagi Anda pemirsa yang ingin memulai bisnis usaha ya itu tadi. Jadi kalau punya pendapatan jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Kemudian kalau ada selisih diinvestasikan sampai akhirnya hasil investasi itu melebihi dari pendapatan. Iya. Ketika itu sudah dipenuhi berarti dia sudah dia sudah ibaratnya sudah mulai bisa untuk financial freedom ya. Ya, oke. Kemana, beli apa? Baik. Ini gak ada kendala itu. Iya. Nah, ini satu lagi ini untuk unit bisnis Mas Makrus ini yaitu eksportir. Ya, ini ya sudah mulai mengekspor makanan ke negara lain. Iya. Katanya ke Jepang ini. Iya, betul ya? Iya. Oh, gimana ceritanya kok jadi ekspor? Ini yang pertama atau sudah beberapa kali jadi ekspor? Yang pertama.
kita ada tim di Mm-mm. grup kita itu Mm-mm. PT Investama itu Pak Gung. Mm-mm. Nah, ini ada rekanan teman kita ada yang di Jepang gitu. Mas Teguh. Jadi Mas Teguh ini orang Indonesia yang ada di Jepang. Jepang. Jadi pengusaha Jepang. Ya, sukses. Ya, jadi dia tinggal di Jepang, ngimpor barang dari Indonesia. Mm-mm. Jadi karena di sana ini ada puluhan ribu Orang Indonesia di sana yang tinggal di Jepang. kan butuh menu-menu Indonesia Pak Gung. Ya, ya. Jadi kemarin kita sudah kerjasama sama beliau. Kita di Indonesia ada teman-teman yang ngurusi, ada Pak Wawan, Pak Adi, Pak Har, Abdul Salim itu tim saya, Mama Sofi, 6 orang ini bikin itu ekspor impor itu. Ekspor impor. Sampai berapa kontainer? Ini sudah sekitar 5 kontainer Wow. yang sudah kita kirim ke sana. 5 kontainer ya. Ringan-ringan, banyak kirim kerupuk, Oh. camilan-camilan. Dan itu produk-produk UKM. UKM. Jadi kita bina UKM itu. Sistemnya bagaimana? Apakah dikirim ke sana, dibayar di depan atau bagaimana? Atau konsinyasi? Apa itu sistemnya? Ada DP lah. Ada DP. Jadi Terus setelah apa ini nyampe sana dibayar. dibayar. Oh, nanti Dan nggak mesti karena dan pasti barang 5 kontainer sudah pasti terbeli ya di sana ya. terbeli, Pak. Oh, iya Cuma ya. di Jepang ini ingredientnya ini sangat ketat. Ya, katanya kalau di Jepang itu ketat sekali. Ketat sekali. Ya. Dan ada yang berpendapat kalau bisa ekspor di Jepang berarti di negara lain juga lancar. Gitu ya. Karena ketat sekali. Jepang itu terkenal ketat sekali sangat untuk ketat. makanan, apalagi makanan. Ya. Makanan. Oke. Baik, Pak Makrus. Saya pernah membaca tulisan juga. Seorang pengusaha itu ya, itu harus pernah merasakan ditipu orang. Harus pernah merasakan rugi besar. Nah, itu syariat katanya. Kalau dalam ajaran itu syariatnya menjadi pengusaha itu harus ngerasain itu. Iya. Lah, Mas Makrus pernah ngerasain itu juga? Iya, Pernah ya? Iya. Tertipu orang gitu pernah? Tertipu rekan bisnis pernah ya? Iya, pernah. Pernah atau sering? Ya, sering lah. Sering ya. Jadi kalau di toko bangunan Heeh. itu kontraktor itu yang sering vakum. Heeh. Tapi sekarang kita dengan menerapkan grup toko kita yang baru ini Turan Indah Bangunan ini itu nggak memberi hutang. Jadi harus bayar depan, harus tunai. Jadi Oh. lebih safe, Pak Agung. Sampai berapa tertipunya nilainya kalau boleh tahu? Yang paling besar? Kalau toko bangunan ya nggak sampai ratusan lah. Tapi kan banyak itu. Ratusan apa? Ratusan juta? Ratusan juta. Tapi kalau di total kita macetnya ya di atas 1 M sekarang, Pak. Macet atau sudah tertipu? Kalau macet kan masih ada harapan untuk bisa ditagih. Ya dia sudah nggak bisa bayar lagi gitu. Oh. Dia sudah bangkrut. Heeh. Terus yang hati-hati lagi kita tanah, ya. Yang tanahnya kan tinggi kan. Kadang rekanan kita ini nggak amanah, jadi masalah juga. Kita pernah juga seperti itu. Beli kita karena sudah dekat sekali nggak membaca perjanjiannya, nggak taunya pas jatuh tempo kita nggak diingatkan, langsung dia dicabut, akhirnya jadi perkara di pengadilan gitu. Jadi hal-hal seperti ini perlu teman-teman sebagai di bisnis properti harus hati-hati juga gitu kan. Kita harus percaya dan harus kita buktikan gitu kan. Dan propertinya Mas Makrus ini kan tidak hanya di Malang ya, bangunnya ya. Di mana? Selain di Malang di mana? Di Pasuruan. Pasuruan, terus di luar Jawa Timur ada nggak? Ada di Papua. Oh, di Papua. Iya. Bangun perumahan di Papua. Iya. Di mana di Papuanya? Di Manokwari. Wih, di Manokwari. Ini teman punya tanah di sana, kita kerjasama gitu, Pak. Teman dia asli Manokwari atau apa perantauan dia ini? Menantu orang Manokwari. Menantu orang Manokwari. Ya, baik sekali orangnya, Pak. Oh, kok bisa kenal sampai sana, Mas? Ya dulu papanya itu saya supplier bahan kan punya toko bangunan, saya supply tokonya. Oh, dari Malang nyuplai ke sana? Enggak, di Dampit waktu itu. Oh, di Dampit. Jadi karena kenal baik,
ketemu saya mau bikin perumahan, ya wes saya ajari saja karena papanya dulu ngajarin saya bisnis juga. Mas Tiawan namanya. Beliau ini nggak mau, sudah sama Pak Makrus saja biar bisa bareng-bareng gitu. Jadi tanahnya beliau ya. Luasnya berapa yang di Papua itu? Di sana karena kita pasarnya yang yang menengah Pak Gum. Luasnya juga nggak seberapa di sana. Luasnya berapa? 1 hektar? Di sana nggak sampai. Nggak sampai ya. Untuk kalangan apa ini? Harganya berapa kalau di Papua sana itu? Sekitar 400-an. 400-an. Dan sudah terjual semua dari unit yang dibangun? Belum. Belum ya. Agak ya. Tanah Papua ini sebenarnya permintaan yang tinggi adalah yang FLPP. FLPP. Ya. Oh, iya. Baik, Mas Makrus, tidak terasa kita hampir 1 jam ini ngobrol ini. Senang saya. Iya. Mesti dapat banyak ilmu. Wah, saya juga dapat banyak ilmu juga ini, terutama ilmu bisnis ini. Ya, baik pemirsa, kita akhiri untuk perbincangan saya dengan Mas Makrus Soleh, Ketua DPD Apersi Jatim. Nantikan untuk tamu-tamu saya berikutnya di episode TikTok podcast channel Jawa Pos Radar Malang. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.